Nah, nanti untuk dewan ini harus dipijit biru di sini. Biru sehingga keluar biru. Nah, kemudian untuk penal, jadi kalau misalnya jatuhan, juri itu akan memijit untuk siapa yang dapat nilai jatuhan, bukan yang jatuhnya. Jadi jatuhannya itu nilai jatuhan untuk siapa? Ketika dipijit biru, bahwa yang mendapat nilai itu adalah yang biru. Ketika dipijit merah, yang mendapat nilai itu adalah yang merah. Kemudian jika invalid atau tidak sah, itu artinya tidak sah. Kemudian untuk penalty verification atau verifikasi hukuman atau verifikasi pelanggaran, di sini sama, nanti harus dilihat dulu hasil yang dipijit oleh ketiga juri. Ketika juri memijit warna merah berarti merah yang melakukan pelanggaran. Jadi merah yang dihukumnya. Nah, ketika ini hasilnya merah semua, nanti dipijit oleh dewan itu merah. Baru keluar di digital scoring, di papan skor yang dilihat oleh audiens. Di sini, kemudian ini adalah apa itu namanya, monitor kedua oleh dewan di sini. Kalau yang pertama itu adalah tablet yang untuk memasukkan jatuhan dengan hukuman oleh dewan. Nah, kemudian dewan yang kedua itu adalah monitor dari penilaian yang dilakukan oleh ketiga juri untuk nantinya dievaluasi. Seperti kemarin ada sempat jadi pertanyaan, kenapa sih tidak naik-naik nilai? Nah, ketika kita evaluasi, dan itu sudah sebetulnya sudah disampaikan, bahwa upayakan pesilat itu kalau serang bela jangan satu arah. Jadi seperti satu garis. Jadi yang akan menilainya itu hanya ada satu juri, atau misalnya yang juri yang lain juga hanya melihatnya juri yang lain satu juri juga, itu tidak akan menjadi nilai karena hanya satu juri. Itu sempat terjadi stagnasi, kelihatannya ada serangan-serangan, tapi yang dilihat di sini diperhatikan oleh dewan itu hanya satu juri yang masuk, kemudian yang lainnya satu juri yang masuk juga, karena arahnya itu yang hanya satu arah. Jadi ini masukan juga untuk pelatih, untuk tidak hanya maju mundur satu arah, karena untuk hindaran itu tidak hanya ke belakang, tapi ada ke samping, ke kiri atau ke kanan. Jadi di sini perlukan footwork yang baik dari pesilat. Nah, ini adalah papan skor yang terlihat oleh audiens. Ini bisa dijadikan panduan oleh wasit maupun pelatih. Di mana untuk tampilan ini kita perbesar. Kita perbesar dulu ya. Ini ada tanda yang ini adalah untuk binaan 1 dan binaan 2. Kemudian ini untuk sudut biru, yang kanannya adalah untuk sudut merah. Ini yang ke atas adalah untuk teguran 1 dan teguran 2. Nah, ini dia teguran 1 untuk sudut merah. Kemudian ini adalah peringatan. Peringatan 1, 2, dan 3. Di mana kalau sudah dipijit oleh dewan, ini akan berwarna. Nanti kita lihat warnanya apa. Kemudian ini adalah lambang serangan tangan. Yang bawah ini juri 1, 2, 3. Ini sama juri 1, 2, 3. Jadi kalau yang ini, misalnya dalam satu serangan nyala juri 1 dengan 2, berartinya juri 1 dengan 2 memasukkan nilai pukulan atau nilai serangan tangan untuk sudut biru. Kalau sudah 2 yang menyala, ini akan langsung nanti muncul di sudut biru ini timbul angka 1. Atau misalnya ini untuk serangan kaki sudut merah, ini J1, J2, J3 yang sebelah kanan yang merah ini akan nyala. Artinya ketiga juri ini memasukkan nilai 2
untuk sudut merah. Nah ini akan otomatis langsung terlihat 2. Tapi kalau misalnya yang nyalanya hanya 1, J1, ini tidak akan nyala, tidak akan naik. Atau misalnya untuk serangan kakinya hanya J2 yang nyala, tidak akan naik. Jadi itu diperlukan setidaknya 2 juri yang memijit untuk serangan tersebut dalam waktu 3 detik. Karena setelah 3 detik itu sudah tidak akan menaikkan nilai lagi. Ini untuk secara keseluruhannya bisa kita lihat contoh warnanya ini. Untuk teguran ini adalah sudah ada, berarti ini sudah nyala 1, itu artinya sudah ada binaan 1. Kalau 2 menyala di sini berarti sudah ada binaan 1, binaan 2. Nah ini merah. Kalau untuk teguran 1 akan begini warnanya, yang ini berarti belum ada teguran 2. Kalau untuk peringatan warnanya pink, ini berarti sudah ada peringatan 1 di sini. Oke, itu untuk babaknya. Kalau untuk pukulan begini, berarti tadi juri 1, 2 memasukkan pukulan untuk sudut yang kanan, misalnya sudut merah, memasukkan tendangan atau serangan kaki adalah juri 1, 2, dan 3 ini akan muncul masuk ke dalam nilai. Jadi kita kembali lagi di sini. Ini kenapa bisa dijadikan panduan? Jadi seperti yang kemarin diterangkan bahwa dalam satu babak itu binaan itu adalah maksimal 2 kali untuk semua jenis pelanggaran ringan. Jadi di sini ketika misalnya pesilat dalam satu babak sudah ada binaan 1, kemudian sudah ada binaan 2. Contohlah dia melakukan pelanggaran 1 dia berlari, yang keduanya dia itu mengepalkan tangan dua-duanya. Nah kemudian dia melakukan dengan 2 tangan pada body protector, akhirnya muncul di sini. Muncul untuk teguran 1. Ketika dia keluar gelanggang, itu kan pelanggaran ringan. Dan sudah harus dihukum karena binaan di sini sudah habis. Nah, di sini nanti kalau dia keluar lagi pelanggaran ringan, berarti dia akan dikenakan teguran 2. Teguran sudah diisi. Jadi hati-hati untuk pelatih. Oh, saya mau melakukan pelanggaran ringan sudah tinggi. Saya mau melakukan pelanggaran ringan. Tapi lihat di sini masih kosong atau tidak. Seperti kemarin ada seleknas, ini sudah penuh semuanya. Binaan 1, binaan 2, teguran 1, teguran 2. Jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran ringan lagi. Karena kalau sudah penuh semua, ketika ada pelanggaran ringan lagi, tidak ada binaan karena sudah penuh, tidak ada teguran, pasti akan larinya ke peringatan 1. Jadi di sana hati-hati untuk pelatih juga. Jangan tinggal sedikit lagi nih. Udahlah teguran. Lihat dulu. Di sini mending kalau misalnya peringatan 1-nya, kalau ini sudah penuh termasuk peringatan 1, ketika dia melakukan pelanggaran ringan 1 kali pun dia akan kena peringatan 2 minus 10. Jadi di sini juga harus berstrategi. Gunakan 2 pelatih itu, 1 untuk memberitahukan teknik, 1 untuk mengamati dari papan sport ini. Kadang-kadang kalau kita terlalu lihat dari tekniknya, itu dari yang untuk strateginya terlupakan untuk menilai papan skor dan sebagainya. Sebentar ya.
Ya baiklah ya. Suara masih jelas? Sedang ada fogging. Ya jadi itu. Jadi kenali untuk papan skor ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti bisa dilihat. Aduh, tendangan saya itu yang nyala itu cuma satu juri saja. Coba rubah posisi. Jangan terus maju mundur untuk satu arah. Nanti kelihatan ketika rubah pas tiba-tiba ada dua nyalanya, berarti itu sudah bagus posisinya. Nah, kemudian itu untuk tanding. Dan ini adalah untuk pengumumannya. Di sini bisa dilihat nilainya biru 18, kemudian merah 18. Tapi hasilnya ini untuk KP ketika jangan diputuskan dulu sebelum ada keputusan pemenang oleh sistem dari digital scoring. Karena sistem digital scoring itu sudah dimasukkan bagaimana menentukan kalau ada nilai sama. Jadi jangan ini sudah betul ya, sudah sesuai peraturan pertandingan. Jadi bisa dilihat di sini. Pertama dilihat hukumannya itu tidak ada sampai kepada binaan, verbal warning. Tidak ada. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa binaan itu akan menentukan pemenang. Jadi ketika nilai sama di sini, misalnya biru ada binaan 1 kali, merah tidak ada binaan, meskipun tidak mengurangi angka, nanti yang pemenangnya sudut merah. Walaupun misalnya di sini dilihat, oh ini melakukan, ini kan binaannya kosong-kosong nih. Jadi hukuman semua sama. Jadi pemenangnya adalah dilihat dari perolehan jenis prestasi mana yang paling tinggi yang diperoleh oleh kedua sudut. Di sini untuk jatuhan biru ada 6 kali, merah ada 5 kali. Arti ini adalah pemenangnya biru. Kalau biru sama dengan merah sama dalam dropping atau jatuhan, baru dilihat dari nilai serangan kaki. Nah kalau ini dianggap sama, misalnya 5-5, berarti yang menang adalah merah. Karena merah ada tendangan 1, untuk biru tendangannya tidak ada. Ini demikian juga kalau misalnya jatuhannya sama, kemudian nilai 2-nya sama, kita lihat sampai yang terakhir. Kalau sampai yang terakhir sama, itulah yang disebut draw. Nanti di sini itu akan draw. Biru merah di sini. Itu yang harus dilakukan babak tambahan. Itu ya, jadi di sini bisa dilihat yang menentukan kemenangan kalau nilai sama. Jadi untuk KP, jangan lagi ada berargumentasi, oh kenapa biru harusnya begini. Ini sistemnya itu sudah dimasukkan dengan cara keputusan pemenang yang benar. Jadi kalau kita ada ragu, berarti kitanya yang belum, dari KP-nya yang belum menguasai itu. Nah ini untuk KP-nya, kalau dan siapapun nanti tolong dipelajari dengan benar untuk keputusan pemenang ini. Nah ini untuk papan skor, apabila terjadi diskualifikasi. Ini apabila terjadi diskualifikasi, di sini akan muncul di sini 3 diskualifikasi. Kayak sekarang untuk kategori seni. Untuk kategori seni. Untuk kategori seni, di sini bisa dilihat tunggal, ini sudut mana nih? Sudut biru ya. Sudut biru, nilai awalnya itu adalah 9,9 semua. Ini di awal akan begini. Ketika mulai ada pengurangan, ini akan mulai bergerak. Juri 1 bergerak sampai dengan juri 10. Dan timer juga ini bergerak.
Sini kemudian nah ini untuk juri. Kemarin belum ya untuk juri belum diterangkan. Nah ini adalah untuk juri tapi ini sudah berubah lagi karena kita ada masukan-masukan. Ini waktu pertama saya sampaikan dulu sejarahnya. Asalnya yang kiri untuk gerakan yang salah, yang kanan adalah untuk gerakan yang benar. Tapi ternyata cukup repot juri ketika setiap gerakan yang benar, yang salah, yang benar, yang salah, itu akhirnya cukup merepotkan. Jadi ada request, tolong untuk dipijitnya itu adalah yang benar saja. Jadi pijitnya yang benar saja. Akhirnya yang biru itu digunakan sebagai ketika siap-siap melakukan penilaian di sini. Jadi di sini lambang terakhir itu tidak ada merah, tidak ada biru, karena ketika ada merah biru ini cukup menjebak kita untuk sudut mana, seperti sudut ini. Akhirnya ada lagi masukan karena ada terjadi salah paham mengenai sudut. Yang terakhir ini adalah di sini warnanya hijau, kedua-duanya sama hijau. Kemudian di sini ada kali yang besar, maksudnya ada tanda silang yang besar. Di sini ada tanda bulatan. Jadi ketika KP menyatakan juri siap, juri akan memijit yang kanan. Hanya untuk kesalahan gerak yang kiri saja. Yang kiri itu otomatis akan mengurangi dari kebenaran gerak yang 9,9 itu. Itu berkurangnya itu setiap dipijit adalah 0,01 setiap dipijit. Setelah selesai, di sini setelah selesai, kemudian dipijit untuk angka kemantapan. Kemantapan itu dari 0,01 sampai 0,1. Jadi kalau kita bingungnya untuk juri seperti angka 1 sampai 10 aja gitu. Jadi tengah-tengahnya itu seperti 5 di sini. Ada 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah di sini dari 0,01 tinggal dipijit saja. Apa itu 0,06, 0,07, 0,8 atau 0,04 silahkan itu. Dan ini perbandingannya hanya untuk 2 orang. Jadi jangan takut, aduh kalau nanti bukan undian pertama di sini ya. Penampilan pertama dari biru itu bagus. Tapi takut terlalu penuh di atasnya, oh saya kasih 0,5 itu nggak usah begitu ya, karena ini cuma 2 pesertanya itu. Jadi kalau bagus kenapa tidak kasih 8, kasih 9 di sini kalau memang bagus. Ketika ada berikutnya lebih bagus, kita masih ada nilai di atasnya. Kemudian kalau lebih rendah juga masih banyak nilai di bawahnya. Itu ya tinggal dipijit, keluar nanti dijumlahkan. Dijumlahkan nanti lebih jelasnya lagi dalam penilaian manual. Ini sudah diterangkan sebelumnya, ini yang dipijit oleh Dewan. Sudah diterangkan kemarin. Untuk waktu nah di sini jadi kelihatan bahwa yang diambilnya nilai median itu adalah juri 1 dan 3. Juri 1 dan 3 ketika dirata-ratakan adalah sama 9,94 di sini. Kemudian keluar otomatis standar deviasinya. Demikian juga ketika sudut sudut merah tampil. Nah ini hasil dari keduanya. Dari keduanya ketika ditampilkan. Jadi untuk biru misalnya di sini 9,88, untuk merah 9,46. Jadi pemenangnya adalah jelas sudut biru di sini. Nah, kalau ini pemenangnya adalah sudut merah. Kalau sama baru dilihat dari standar deviasinya. Ya ini adalah tampilan untuk Dewan yang di sini. Oke, kemudian untuk
ganda, untuk ganda, ketika ganda dengan apa itu namanya, solo kreatif, ini ada 30 nilai per setiap komponennya atau setiap unsurnya. Unsur teknik serang bela, unsur kemantapan, unsur ekspresi atau penjiwaan di sini, itu masing-masing adalah 0,3 maksimalnya. Masing-masing 0,3, dan ini sangat, penyebarannya sangat luas sekali, ada 30. Ya, ada 30, tapi tidak usah khawatir karena meskipun ini tidak ada di peraturan, ini yang dimasukkan itu antara 0,21 sampai 0,30. Ini memang tidak ada di aturannya, tapi kalau kita lepas, ini bisa juri satu bermainnya itu antara 13, antara misalnya yang bagusnya berapa menurut dia, akan tidak sama standarnya. Jadi kalau standar dengan nilai 1 sampai 10 semuanya itu sama. Dan itu tanpa ada petunjuk atau rata-rata sudah dilakukan, yang masuk keluar nilai itu antara 0,21 sampai 0,30. Dan hasilnya memang rata-rata sama pandangannya. Seperti ini 0,27 yang pertama untuk teknik serang bela, kemudian yang keduanya untuk kemantapannya 0,28, untuk penjiwaannya 0,27. Sehingga hasilnya dijumlahkan 0,82. Ini 0,82. Kenapa jadi 9,92? Karena ini ada penambahan. Jadi ada modal di awal. Kalau untuk ganda tersebut nanti di manual terlihat ya. Ketika dijumlahkan 0,82, kenapa ini hasilnya 9,92? Karena ada nilai seperti modal awal di sini. Modal awalnya itu adalah 9,1. Sehingga 9,1 tambah 0,82 adalah 9,92. Kalau di digital itu sudah otomatis keluar. Tapi kalau nanti di manual itu ada di lembar penilaiannya. Kayak kita ke manual dulu. Kemarin ada yang ingin diterangkan soal penilaian manual. Ya baik, ini untuk manual nanti akan di-share juga format manual yang sudah ya. Ini adalah untuk kategori seni tunggal, di mana ini hampir sama untuk kesalahannya itu seperti yang diterangkan sebelumnya. Kemudian ini adalah untuk nilai kemantapan. Ini antara 0,01 sampai 0,1 ini nilainya. Jadi yang dikuranginnya itu adalah dari 9,90. Jadi setiap ada coretan itu nilainya adalah 0,01. Misalnya coretannya itu ada sampai 5 kali, berarti di sini 9,9 dikurangi 0,05. Jadi hasilnya adalah 9,85. 9,85 di sini. Kemudian yang skor B-nya di sini adalah nilainya itu 0,01 sampai 0,1. Misalnya untuk kemantapannya itu adalah 0,07. Jadi totalnya itu adalah 9,85 ditambah 0,07 berarti 9,92 hasilnya di sini. Ya untuk dewan kalau sudah biasa itu gampang menilainya. Benar sama aja dengan menambahkan itu hanya ada 0,0-nya saja di sini. Kemudian ini untuk dewannya.
untuk dewannya. Nah, untuk memasukkan dari juri 1, kemudian dari urutan skornya di sini untuk dewan itu, sebaiknya ada disertai laptop ya, karena di laptop itu begitu dimasukkan urutan, kita minta diurutkan paling terendah itu akan keluar. Kita tinggal menyalinnya, kita tinggal memasukkan semua dari yang tertinggi dengan terendah. Kemudian nanti keluar yang kelima dengan keenam akan dirata-ratakan. Nah ini untuk apa ya ini? Oh, untuk ganda. Nah ini seperti saya sebutkan sebelumnya, ganda tampilan tidak sesuai, Bu. Mohon izin, tampilan tidak sesuai. Oh itunya ya? Ya, mohon izin. Sebentar. Oh, share. Oh maaf tadi tidak saya stop. Share. Tadi Mas Roba. Oke, sekarang udah terlihat penilaian? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Perlu diulang yang tadi sekilas? Diulang, Bu. Oke, ini ya. Nanti dibagi yang sudah bahasa Indonesia ya. Nah, ini kan. Ini jadi ketika ada setiap satu coretan itu nilainya 0,01. Jadi ketika ada misalnya 5 coretan di sini oleh Dewan ditulis 0,05. Jadi 0,01 kali 5, 0,05 berarti jumlahnya adalah 9,85 tulis di sini. Kemudian untuk kemantapannya ini adalah antara 0,01 sampai 01. Kalau misalnya bagus kemantapannya, kita mau kasih 7 ceritanya ya. Ini adalah 0,07 ditulisnya. Berarti dijumlahkannya 9,85 ditambah 0,07 berarti 9,92. Nilainya di sini 9,92 itu. Karena kalau misalnya ini full tidak ada kesalahan berarti ini 9,9. Dan anggap kemantapannya 10 itu maksimalnya nilai adalah 10. Maksimal nilai. Nah ini untuk itu sama Regu juga demikian sama ya. Hanya yang berbeda adalah untuk ganda. Nah ini ganda. Kelihatan ya ganda. Untuk ganda ini sudah ada modal awalnya 9,1. Jadi seperti yang dikemukakan oleh saya sebelumnya, ini adalah 0,3 ini ada maksudnya maksimal nilai. Tidak boleh di sini ada yang menilai 0,5, nggak boleh. Maksimal adalah 0,3 di sini. Misalnya di sini masukkan 0,25 atau 0,26, silakan. Di sini 0,27, di sini 0,25. Ketika dijumlahkan berapa seluruhnya? 75 tambah 3 berarti 78 ya. 78 ditambah 0,78 ditambah 9,1 berarti 9,88 nilainya di sini. Bisa dimengerti ya? Nah, ini untuk dewan. Untuk dewan di sini dari juri 1 ini untuk untuk biru, kemudian untuk merah, Dewan harus mempersiapkan laptop yang bisa memformulakan atau sudah disetting ketika dimasukkan nilai dari juri 1 sampai 10 akan mengurutkan dari yang terkecil sampai tertinggi. Itu nanti keluar, kemudian nanti dimasukkan dan diambil nilai rata-ratanya, nilai tengahnya. Nilai urutan ke-5 dan ke-6, bukan juri 5, juri 6 ya. Itu dimasukkan, kemudian dilihat kalau tidak ada sama berarti tidak usah dihitung standar deviasi. Standar deviasi hanya dihitung kalau misalnya nilainya sama.
Dan itu adalah langkah terakhir. Oke, sekarang untuk ya. Regu sama dengan tunggal di sini. Kemudian solo kreatif sama dengan ganda. Kemudian yang berbeda di sini sudah untuk seni. Kita ke tanding ya. Kita ke tanding. Oke, ke tanding. Tanding juga sistemnya sebetulnya majority system. Nah, setiap saya minum ini ada yang menghitung berapa kali minum katanya. Kalau di di digital untuk jatuhan atau hukuman itu dimasukkan oleh dewan, ya. Tapi kalau untuk manual di sini dewan memasukkan atau dewan mencatat itu sebagai panduannya, tapi juri juga memasukkan nilai untuk untuk jatuhan dengan hukuman. Juri juga sama. Nah, ini seperti yang saya terangkan sebelumnya urutan nilaian ini harus atas itu untuk satu. Meskipun tidak ada garis-garis ya. Ini untuk nilai satu. Ini satu di atas. Kemudian setelah itu di tengah-tengah untuk nilai 2, di bawah untuk ada jatuhan. Jadi kalau misalnya di babak 1 tiba-tiba ada nilai jatuhan yang pertama, jangan tulis di sudut kiri atas, tapi di sudut kiri bawah untuk jatuhan. Ini maksudnya untuk apa? Untuk memudahkan dewan ketika menyortir nilai. Ketika menyortir nilai dari 34 ini masuk ke dewan, kemudian oleh dewan ini akan disortir. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ada lingkaran-lingkaran? Terlihat. Terlihat jelas. Ya, perbesar lagi ya. Nah, di sini kita lihat untuk juri 1. Untuk juri 1 ya di sini, juri 2, juri 3. Juri 1 itu ada 3 pukulan. Ada 3 nilai 1. Untuk sudut merah, sudut juri 2 sama, juri 1 sama. Jadi ini nilainya masuk semua. Karena apa? Juri 1 dengan 2 itu sama 3. Jadi setidaknya ada 2 juri yang memasukkan nilai yang sama. Jadi ini semua dilingkari, lingkari. Ini juga apalagi ini cuma 1 lingkari. Kecuali misalnya juri 2 ada 4, berarti yang dilingkarinya cuma 3 untuk nilai pukulan itu. Jadi ini semua dilingkari. Kemudian untuk babak 1 ya, kita lihat sudut birunya. Sudut biru ada pukulannya 5. Sudut juri 1 ya. Juri 1 pukulannya 5, juri 2 pukulannya 3, juri 3 pukulannya 3. Jadi yang masuk itu hanya 3. Jadi ini yang dilingkari 3, ini semuanya masuk, ini semuanya masuk. Ya, lingkari dulu. Kemudian untuk tendangannya ini ada 3, ada 2, kemudian ini ada 3. Artinya yang 3 ini ada temannya ini. Jadi ini semua masuk. Bagian 2 ya, masuk semua. Untuk sudut birunya 2. 2-nya tidak ada. Kemudian 3. 3-nya ini harus sesuai dengan apa yang tercatat oleh dewan. Ya, ada. Nah, di sini ini semua sesuai dengan dewan. Ini ada 3, ini ada kelebihan. Yang dicoretnya cuma 2. Kemudian hukuman juga harus sesuai dengan dewan. Akhirnya dijumlahkan lagi oleh dewan itu berapa nilainya. Bisa ditulis di luar di sini. Ini yang betul masih tidak ada perubahan. Untuk yang selanjutnya.
yang berubah itu misalnya ada 4, ini tendangannya sampai 5, ini 4, berarti ini tidak masuk 1. Dan untuk seterusnya demikian. Jadi kita lingkarin tadi dan sudah coba, memang kalau sudah terbiasa kita bisa cepat, lebih banyak latihan juga lebih cepat. Untuk dewan diperlukan ketelitian dan ada 2 dewan di sana, langsung dijejerkan nilai itu. Nah, nanti di dewan nah ini yang sudah berubah sesuai hitungan dewan. Juri 1 jadi 3420, ini berarti pemenangnya sudut merah. Juri 2 jadi 3223 masih merah, 3223 masih merah. Ini baru dikasihkan ke KP, kemudian keputusan pemenang diputuskan oleh KP sama dengan digital scoring. Jadi tidak ada bendera untuk keputusan pemenang. Kalau manual, bendera itu paling dilakukan untuk verifikasi jatuhan atau pelanggaran. Nah, ini kemudian sudah disebutkan kemarin, yang belum diterangkan itu adalah untuk kalau wasit meminta VAR ya. Kemarin baru kalau pelatih yang meminta VAR. Berarti jawabannya itu oleh komisaris protes adalah diterima dan ditolak. Apa yang diproteskan oleh pelatih tersebut. Kalau diterima berarti apa yang diproteskan itu diterima, berarti diputuskan. Kalau ditolak berarti kembali keputusan semula. Itu. Nah, tapi kalau misalnya di sini wasit yang meminta VAR, hasilnya itu harus ada 2. Harus ada 2 di sini. Harus ada 2, satu warna merah, satu warna biru. Kalau misalnya yang diprotesnya itu adalah soal jatuhan. Nah, nanti protes komisioner, misalnya yang itunya apa ya, protes, bukan protes, yang meminta VAR-nya itu adalah wasit. Wasit meminta kepada KP, nanti KP yang mengumumkannya. Misalnya VAR untuk jatuhan atau VAR untuk pelanggaran. Ada pelanggaran tendangan ke muka, itu ya, misalnya bisa disebutkan sampai detail begitu. VAR untuk tendangan ke muka, VAR untuk serangan ke kemaluan, boleh dikatakan, atau VAR untuk pelanggaran saja boleh, tapi boleh lebih detail lagi. Nah, nanti akan keluar untuk misalnya jatuhan. Misalnya biru, warna yang biru checklist, merah cross. Artinya jatuhan untuk sudut biru. Kalau merah yang checklist, biru cross, artinya jatuhan untuk sudut merah. Kalau misalnya ada cross dua-duanya, itu artinya tidak ada jatuhan. Jadi jatuhannya itu tidak sah, tidak ada jatuhan untuk sudut merah dan sudut biru. Ada cross dua-duanya. Tuh. Kemudian kalau pelanggaran itu tandanya yang melanggar itu adalah, ini kalau 2 ya, kalau 2 untuk wasit. Yang melanggar adalah tandanya cross. Jadi misalnya ketika melihat hasilnya, ternyata yang melanggarnya itu sudut merah, berarti pelanggaran untuk sudut merah, nanti akan diacungkannya itu merah cross, biru checklist. Artinya merah melakukan pelanggaran. Merah harus dihukum. Itu. Kalau misalnya dikeluarkan crossnya biru, kemudian checklistnya merah, artinya biru yang melakukan pelanggaran, biru yang harus dihukum. Kalau ternyata bukan pelanggaran, nanti keluarnya adalah cross 2 kali. Artinya tidak ada pelanggaran. Itu mungkin untuk karena ini harus diketahui juga, jangan sampai kadang-kadang apa yang disampaikan oleh protes komisioner tidak sesuai dengan yang diputuskan untuk
pelatih juga kita harus tahu kenapa itu hasilnya begitu, diputuskannya begitu. Mungkin saja ada kesalahan, baik itu kesalahan di protes komisioner ataupun kesalahannya di ketua pertandingan yang memutuskan. Itu. Nah ini kalau misalnya protes dari sudut. Ini nyatakan sah, ini tidak sah atau tidak diterima. Ini yang sudah. Nah ini tidak sah untuk merah dan biru. Kalau jatuhan, ini jatuhan untuk sudut merah, ini jatuhan untuk sudut biru. Kalau pelanggaran, ini pelanggaran sudut biru, pelanggaran sudut merah. Nah kemudian ini untuk Pengprov harus diperhatikan juga alat-alat apa yang diperlukan atau alat-alat yang baru di sini. Tadi sudah dilihat ada kartu-kartu, kemudian ada kartu merah di sini dengan kartu kuning. Jadi ketika coach atau misalnya pendamping pesilat di sudutnya itu bereaksi berlebihan, bisa dia sambil berdiri, sambil sambil teriak-teriak, nanti dewan akan menghampiri pelatih tersebut. Pelatih kan ada 2. Kalau misalnya yang mana ributnya itu akan ditunjuk oleh tangan kirinya, kemudian diacungkan kartu kuning. Artinya hati-hati pelatih tersebut sudah mendapatkan kartu kuning. Kalau dia dalam partai itu masih ribut, dan orangnya masih yang tadi itu sudah dapat kartu kuning, akan disamperin lagi atau dihampiri lagi, diberikan kartu merah. Dan kalau sudah kartu merah, dipersilakan untuk keluar dari gedung pertandingan selama 1 hari. Bukan keluar dari gelanggang, bukan keluar dari coach, sudut coach, kemudian keluar dari gedung dan tidak bisa diganti oleh yang lain. Jadi pelatihnya hanya tinggal 1. Kalau misalnya pelatihnya dua-duanya ribut, itu bisa diperbolehkan tanpa ada pelatih. Itu akan merugikan sekali kan? Karena pesilat masih bisa bertanding meskipun tidak ada pelatih. Misalnya kedua-duanya mendapatkan kartu merah. Tapi ini belum pernah, kalau kartu kuning ini sudah ada beberapa kali. Kartu merah saya belum pernah melihat karena setelah kartu kuning rata-rata pada takut lagi untuk mendapatkan kartu merah karena sanksinya adalah diusir dari gedung tersebut. Gitu. Jadi untuk perlengkapan untuk Pengprov di sini kalau mau untuk ininya adalah kelengkapannya ada kartu kuning, kartu merah, kemudian kartu untuk coach yang merah dengan biru. Itu merah dengan biru. Itu nggak usah ada ini ya. Seperti kemarin hanya tinggal lambang IPSI saja. Kemudian ini kartu untuk protes komisioner. Jadi harus ada yang kali untuk biru, kali untuk merah, checklist untuk biru, checklist untuk merah di sini. Ada beberapa set. Harus ada. Kemudian ada di sini diperlukan kalau ini air horn atau big horn. Ini kalau misalnya ada chaos atau ada ribut-ribut. Ada ribut-ribut ini biar pijit nanti. Wih, akan teriak sekali. Orang akan sempat terhenti. Kenapa? Ini yang harus kemudian panitia ambil alih atau siapapun nanti ketua pertandingan atau technical delegate mohon perhatian itu, mohon tenang semuanya itu. Nah, untuk mengalihkan perhatian akan dipijit atau dicabut ini air horn-nya sehingga keluar suara yang sangat nyaring. Kemudian ada lagi mana ya? Ya, perlengkapannya ada apa? Sekarang itu ada buzzer atau penghitung 5 detik. Penghitung 5 detik di mana di sini penghitung 5 detik meskipun wasit tetap harus menghitung juga. Ketika dipijit
ketika proses mau jatuhan, proses dia nangkap mau jatuhan sudah dipijit. Sehingga ketika 5 detik akan bunyi tut atau wiwi macam-macam bunyinya. Itu wasit harus menghentikan bahwa itu sudah lebih dari 5 detik. Tapi di sini dituntut wasit tetap menghitung. Dan hitungannya harus tampak. Nanti ada prakteknya. 1, 2, 3. Selama ini banyak kecurigaan wasit terlalu cepat menghentikan, wasit terlalu lambat menghentikan. 5 detik kebanyakan katanya lebih dari 5 detik. Ini ada kode etiknya ya, silakan dibaca nanti ada sanksi-sanksinya untuk kode etik. Nah sekarang kita pada praktek untuk teknik dari mulai nilai 1, nilai 2, kemudian nilai 3, kemudian seperti apa itu verifikasi, seperti apa itu VAR, permintaan VAR, bagaimana alurnya itu nanti kita praktekkan. Tapi sebelumnya Pak Indra yang itu film lapangan itu mau diperlihatkan sekarang. Yang untuk gelanggang yang kemarin itu. Yang diperlihatkan ya kondisi gelanggang sekarang bagaimana. Di sini dilengkapi oleh meja. Tapi sebetulnya itu meja bisa perlu, bisa juga tidak. Cuman ini sayang ya alat itunya sudah diberes. Ini saya ambil contoh ini adalah tablet. Ketika tanding ataupun tunggal dengan regu, juri itu harus mengangkat tablet ini satu lurus dengan melihat atlet di gelanggang. Jadi untuk juri itu tidak ada runduk ini, tidak ada runduk, tidak ada kemudian tegak lagi. Ini harus jaraknya 1 garis. Kenapa demikian? Karena yang harus dimasukkan itu adalah nilai-nilai yang real, nilai-nilai yang harus dimasukkan pada saat itu juga. Termasuk untuk seni, misalnya untuk kesalahan regu dan tunggal, itu harus dimasukkan saat itu juga. Jadi posisinya itu harus diangkat. Kalau memang mejanya memungkinkan untuk misalnya sikutnya begini, tapi harus satu pandangan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau mejanya itu ternyata malah mengganggu, itu nggak usah ada meja. Apalagi untuk seni ini nggak usah ada meja. Cukup posisi saja. Dan kalau misalnya kita ada kendala soal jumlah, itu untuk seni bisa jumlahnya kadang-kadang kita sulit juga untuk menentukan untuk yang netral atau berapa. Ya kalau bukan untuk event-event nasional yang resmi atau misalnya ini boleh sampai 8 atau 6. Yang jelas di sini meskipun tidak ada ya di sini ya. Di sini tapi kita sudah coba apalagi seperti di negara Eropa yang kekurangan untuk SDM-nya bagaimana, seperti di kabupaten kota belum tentu juga ada sekian untuk jurinya. Nah juri tandingnya berkurang sementara juri seninya nambah, itu silakan masih bisa mewakili antara jumlah 8 atau 6, yang penting di sini adalah genap. Karena ketika ada nilai sama, voting itu harus dengan KP itu harus diganjil untuk jumlah. Pak Indra udah bisa? Oke dari sana ya. Saya stop share.